Hai, selamat malam para mitra WP. Kembali lagi dengan saya Gading di live streaming mingguannya WP ya. Biasanya kita rutin di hari Rabu dan juga hari Sabtu. Dan tentunya di jam 8. Tapi kemarin ada sedikit gangguan teknis, jadi kita undur harinya di hari Minggu. Dan sebelum itu saya mau sapa-sapa dulu kepada para mitra yang sudah nongkrongin handphonenya atau laptopnya yang saat ini lagi nonton streaming. Halo, selamat menyaksikan, dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh para mitra yang sedang standby di depan layar handphone dan laptopnya karena telah meluangkan banyak waktunya untuk nonton live stream ini. Kita di sini akan sharing-sharing beberapa hal tentunya seputar hal yang terjadi saat ini yang sedang kita hadapi sama-sama juga. Dan saya mau nyapa juga untuk seluruh mitra yang ada di wilayah Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama daerahnya, namun saya wakilkan aja seluruh Indonesia. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan pada kesempatan kali ini, di malam ini, semoga para mitra tetap sehat, tetap bisa menjaga kondisinya dan tetap produktif juga walau masih mengerjakan segala halnya di rumah. Meskipun sekarang sudah ada new normal, peraturan baru dari pemerintah yaitu new normal, namun tetap kita harus tetap jaga kesehatan, kita tetap harus jaga kebersihan. Dan sekali lagi di kesempatan kali ini, di live stream kali ini saya akan membahas beberapa hal problem yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu tentunya pandemi COVID-19 ya. Dan gak cuma hanya di Indonesia, namun seluruh dunia pun merasakan hal ini. Jadi pandemi COVID-19 saat ini telah menjadi krisis nasional dan juga bahkan dunia sekalipun. Dan hal ini juga berdampak terhadap segala aspek kehidupan, mulai dari aspek sosialnya, budaya, ekonomi, dan bahkan aspek kehidupan lainnya. Saya melansir dari portal berita internet tempo.co, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM disebut berpotensi menghadapi masalah ekonomi dan juga hukum di masa pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini. Jadi kalau nggak salah itu Sekretaris Menteri Koperasi dan juga UMKM Bapak Ruli mengatakan pengusaha kecil itu kemungkinan besarnya mengalami masalah yang berhubungan dengan kerjasama antar mitra. Jadi menurut Bapak Ruli itu mengakui, jadi sepanjang masa pandemi ini berlangsung, kementerian memang belum memperoleh laporan dari UMKM terkait adanya persoalan hukum dan lain sebagainya di saat pandemi ini. Jadi dari total keseluruhan laporan yang masuk itu 35% diantaranya itu mengeluhkan imbas langsung dari adanya wabah corona ini terhadap keberlangsungan usaha mereka. Jadi keluhan itu meliputi penurunan jumlah permintaan, terus sulitnya bahan baku, serta teknis usaha yang juga terganggu. Dan menurut saya mengutip lagi dari Menteri Koperasi dan UMKM Bapak Teten Mas Duki, sebelumnya beliau mengatakan pengusaha kecil merupakan sektor yang paling besar terdampak oleh wabah COVID-19 ini. Jadi menurut beliau sumber masalah utama sektor ini itu adalah lantaran pelaku bisnisnya itu mereka hanya mengandalkan pendapatan harian. Dan juga tidak hanya dari sektor bisnis sebuah perusahaan ya yang terdampak, namun dari pandemi ini pun berpengaruh terhadap personal kita, pribadi diri kita sendiri. Semacam halnya pemberlakuan social distancing dan juga physical distancing itu tentu membatasi ruang gerak kita dan juga mobilitas masyarakat
saat ini. Jadi bahkan lockdown sekalipun itu mengakibatkan masyarakat saat ini itu tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Bahkan untuk mereka yang berstatus sebagai pekerja harian atau pedagang kaki lima. Jadi kita balik lagi pada krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008. Sektor UKM ini memang menjadi penopang ekonomi karena mayoritas mereka belum dapat akses finansial dan permodalan. Jadi sehingga mereka itu tidak terdampak krisis pada saat itu. Namun di saat ini kebalikannya, sektor UKM justru yang paling rentan atas imbas dari virus corona ini. Dan menurut data dari Goldman Sachs, itu menunjukkan, saya mengutip dari data Goldman Sachs, itu sebanyak 96% pemilik UMKM di Amerika Serikat sana telah merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan kurang lebih sekitar 75% dari usaha mereka itu mengalami penurunan penjualan. Dan sementara itu, di dalam negeri sendiri, Ketua Umum HIPMI Jaya, Bapak Afifuddin Suhaili Kala, itu mengatakan bahwa omset UKM Indonesia itu telah berkurang hingga kurang lebih 70% dalam sepekan terakhir. Jadi diakui atau tidak, banyak pihak yang merasakan dampak negatif dari pandemi virus corona saat ini ya. Pendapatan masyarakat itu justru jelas berkurang. Terutamanya mereka yang berpenghasilan atau hanya mengandalkan penghasilan harian seperti buruh harian, pedagang kaki lima, terus ojek online, tukang parkir, dan masih banyak lagi. Dan dampak negatif dari penyebaran virus corona itu gak hanya dirasakan oleh masyarakat saja. Masyarakat Indonesia juga tentunya, tetapi juga dunia usaha, baik skala kecil, yang menengah, sampai yang besar pun. Dan berikut beberapa industri yang terdampak dari pandemi virus corona ini ya. Yang pertama itu ada industri pariwisata dan juga perhotelan. Ada juga industri UMKM. Dampak dari corona ini juga menimbulkan kepanikan belanja dan juga kelangkaan barang di pasaran, terus perubahan dalam berinteraksi juga dan bersosialisasi. Terus dampak dari pandemi ini yaitu penurunan penggunaan transportasi umum, itu otomatis, dan juga peningkatan transaksi non tunai menjadi digital peningkatan transaksi non tunai atau peningkatan transaksi digital sekarang itu lebih gencar lagi dibanding sebelum corona itu ada. Jadi hampir kebanyakan dari pengusaha-pengusaha UMKM yang kecil itu merasakan dampak yang sangat besar akibat dari pandemi ini. Entah itu dari pandemi itu sendiri maupun dari peraturan pemerintah yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Dan ini merupakan sebuah masalah yang harus kita cari sama-sama solusinya. Dan tentunya sebuah masalah itu udah pastinya ada solusinya. Dan nanti di sesi kedua nanti saya akan membahas beberapa hal juga. Dan tentunya saya akan membahas solusi. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah commercial break yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Dafar Mirza. Saya adalah senior trainer dari tim edukasi WIPI. WIPI adalah jasa edukasi yang mengajarkan digital marketing dan web builder, yaitu toko online berbasis e-commerce. Misi WIPI sendiri adalah bagaimana membuat mitranya melek teknologi digital marketing.
WP sendiri berkantor di Jalan Pato Iskandar Dinata 3, nomor 114 di Jakarta Timur. Di sana, kalian akan diajarkan bagaimana membuat toko online dengan brand Anda sendiri. Kalian akan dibimbing oleh trainer yang berpengalaman. Dan juga, kalian akan mendapatkan benefit tambahan berupa royalti. Royalti merupakan benefit yang diberikan oleh perusahaan terhadap mitranya. Benefit tersebut didapat dari hasil keuntungan penjualan oleh sales secara nasional atau seluruh Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, benefit yang didapatkan oleh mitra yaitu adalah merupakan hasil penjualan seluruh Indonesia atau nasional. Sangat berbeda dengan MLM yang menggunakan sistem jaringan untuk mendapat keuntungan, apalagi Ponzi yang disebut-sebut sebagai money game. Jadi, sebenarnya adalah WP sangat jauh berbeda dari semua hal itu. Bagi kalian yang masih penasaran dengan WP, terus pantengin channel YouTube kami ya. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami, WP Official. Karena nantinya kami di sana akan berbagi info-info menarik mengenai jadwal seminar-seminar kami yang akan diselenggarakan di seluruh kota yang ada di Indonesia. Mas, gimana sih cara daftarnya? Jadi gini, cara daftar. Oke, kita kembali lagi di sesi kedua, di mana tadi sesi sebelumnya saya sudah membahas beberapa problem yang kita hadapi sama-sama di Indonesia tentunya akibat dari pandemi ini. Dimulai dari beberapa bulan yang lalu dan ini menimbulkan banyak penurunan di beberapa aspek. Tentunya yang jelasnya dari aspek sosial dan juga ekonomi ya. Beberapa perusahaan banyak juga yang banting setir, banyak yang mem-PHK karyawannya juga, dan banyak usaha-usaha kecil yang sekarang mungkin omsetnya jauh menurun drastis dibanding sebelumnya. Yang tadinya masih enak jualan sekarang karena adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan jaga jarak satu sama lain, menjadikan hal itu berimbas pada pendapatan hariannya. Apalagi bisnis pariwisata tentunya ya, yang saat ini sangat kena banget dari efek pandemi ini karena mereka mengandalkan traffic orang. Mereka mengandalkan banyaknya orang yang datang secara langsung. Dan ini kita pun harus sama-sama berusaha. Kita harus sama-sama cari solusinya, dan saat ini saya akan share beberapa hal, beberapa solusi untuk menangani atau menghadapi atau untuk kita agar bisa struggle atau survive di tengah pandemi saat ini. Jadi di tengah pandemi ini para pelaku bisnis itu harus bisa melakukan strategi bertahan dan bisa menangkap peluang atau membaca peluang yang ada. Tujuannya tentu jelas, yaitu agar si bisnisnya ini tetap bisa bertahan atau survive di kala pandemi saat ini yang sudah saya katakan tadi sebelumnya. Dan kita bisa lihat sendiri tentunya di pemberitaan di televisi saat ini ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi cadangan. Bahkan beberapa perusahaan yang tadinya itu mereka menjual kosmetik, sekarang mereka menjual hand sanitizer.
Ini salah satu baca peluang ya, karena memang sedang dibutuhkan di Indonesia saat ini. Dan ini itu merupakan suatu terobosan yang dilakukan para pelaku bisnis di tanah air. Dan mereka juga nggak cuma hanya hand sanitizer, mereka juga membuat masker karena sekarang keluar rumah sudah wajib pakai masker. Dan bahkan bisa kita ambil contoh juga. Ada pernah saya baca beritanya bahwa pabrik mobil pun telah melakukan suatu hal yang boleh dibilang out of the box. Gak masuk akal gitu, di luar nalar. Jadi di mana fasilitas produksinya itu telah disulap sekarang menjadi pabrik masker, banting setir. Jadi selain itu juga ada merek pakaian dalam juga dan pabrik TV yang kini mulai menjual produk-produk masker. Dan hal ini menjadi pembelajaran bisnis yang tentunya sangat menarik. Jadi ketika era pandemi seperti ini, orientasi terhadap pasar itu ternyata digarap serius oleh para pelaku brand di Indonesia. Mereka membaca peluang dan pasar tentunya, tapi apakah kita akan mengarah ke sana semua juga? Tapi kalau dilihat lagi dari beberapa pelaku brand, contoh misalkan di bidang elektronik, mereka mengeluarkan AC yang boleh dibilang antivirus atau antibakteri. Jadi itu juga jadi salah satu kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh mereka. Jadi pada intinya banyak sekali kreativitas yang dimunculkan ke publik untuk mereka bisa survive di bisnis mereka. Dan tentunya sekali lagi saya ingatkan lagi, dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat situasi perusahaan menjadi tidak kondusif, terutama dari sisi finance atau keuangannya, sehingga tak heran kalau akhirnya banyak perusahaan yang telah merumahkan bahkan sekaligus melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Dan tantangan perekonomian saat ini itu sangatlah berat. Masyarakat sekarang berada dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi contohnya kayak bepergian dan juga konsumsi. Tentunya hal ini berimbas kepada transaksi jual beli di pasaran tentunya ya. Dan berbagai elemen yang terkena imbas itu sebut saja warung makan, restoran, pasar, terus pusat perbelanjaan juga, dan ada lagi transportasi online juga, dan hingga para pemilik UKM. Dan ini saya ada beberapa tips untuk para pelaku bisnis, untuk seluruh para pelaku bisnis ya tentunya ya, mulai dari yang berskala besar sampai yang kecil, terutama untuk para UKM dalam menghadapi situasi ekonomi di tengah pandemi dan zaman yang sudah canggih ini tentunya. Yang pertama adalah manfaatkan platform digital seperti website, sosial media, dan lain-lain sebagai channel utama pemasarannya. Karena di tengah himbauan menjaga social distancing tadi, si media sosial ini itu dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang Bapak Ibu sekalian miliki. Tips yang kedua itu pastikan cash flow itu terjaga dengan sehat. Selanjutnya, rencanakan ulang lagi pendapatan dan pangkas anggaran biaya yang nggak perlu itu nggak usah dimasukin. Dan selanjutnya selalu monitor transaksi bisnisnya. Jadi lakukan transaksi perbankan secara online di rumah aja. Dan selanjutnya perhatikan lagi juga kondisi stok barang. Cek juga status persediaan barang secara berkala dan juga real time.
Nah, jadi itu tadi beberapa tips yang saya rangkum untuk bisa kita semua para pelaku usaha ini bisa survive di tengah kondisi pandemi saat ini. Yaitu tadi yang pertama, kita karena sekarang pergerakan kita sudah dibatasi, kita harus manfaatkan kecanggihan zaman ini. Yang tadinya kita harus promo itu secara langsung karena merasa kayaknya gak ada feel deh kalau promo itu gak langsung gitu. Karena sekarang peraturannya kita gak boleh ketemu atau berinteraksi secara langsung karena memang harus ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Maka dengan itu kita pun harus mulai memanfaatkan kecanggihan era ini. Mulai dari sosial media tadi, mulai dari websitenya tadi. Ayo deh kita sekarang mulai belajar memahami apa itu digital marketing. Karena pernah saya katakan juga sebelumnya di live sebelumnya bahwa perusahaan yang sehat atau perusahaan yang kuat itu adalah perusahaan yang mampu bertahan tentunya dan mampu mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan zamannya dan beradaptasi dengan zamannya. Dan tentunya ini menjadi satu-satunya cara, mau tidak mau ya, memang kenyataannya seperti itu pada saat ini karena kita memang nggak bisa melakukan banyak hal di luar rumah. Dan pada kenyataannya juga kita nggak bisa lepas juga dari handphone, maka kita harus bisa memanfaatkan hal itu. Yaitu tadi mulai dengan berpromosi di sosial media, mulai dari hal kecil dulu, kita berpromosi, kita coba-coba lagi berpromosi di sosial media, kita manfaatkan, kita maksimalkan fungsi dari sosial media tersebut untuk membantu dan menunjang bisnis kita agar bisa tetap survive di kala masa pandemi saat ini. Dan tentunya setelah ini saya akan ditemani oleh seorang moderator dan kita akan membahas-bahas lagi lebih panjang lagi tentunya kalau waktunya cukup. Kita akan membahas lebih panjang lagi dan jika para mitra ingin bertanya-tanya tentang kejelasannya dan tentunya sebelumnya saya mau kabarkan lagi untuk para mitra yang mau tanya jawab, menanyakan sesuatu hal tentang seputar WP, bisa nanti tanya-tanya langsung di live chat yang bakalan muncul nanti di layar. Dan tentunya di sesi setelah ini ya, yaitu sesi ketiga, sesi tanya jawab, dan saya akan ditemani oleh seorang moderator. Tentunya saya nggak bakalan sendirian dan semoga solusi tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga agar kita semua bersama bisa survive di kala pandemi seperti ini. Dan untuk itu saya akan kembali lagi setelah commercial break yang satu ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya, jangan kemana-mana. Halo Mitra WP, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan WeCommerce. Pertama-tama Anda masuk dulu ke browser yang ada di HP ataupun laptop Anda. Kemudian masuk ke web sistem WP di ws3p.com/sys. Kemudian login dengan akun WP Anda masing-masing. Setelah berhasil masuk, silahkan klik produk, kemudian klik di builder. Ini adalah tampilan dari produk WeCommerce. Anda memiliki 2 subdomain, lalu klik aktivasi. Di sini Anda harus mengisi subdomain yang ingin Anda buat, seperti contoh WP-Store. Masukkan username dan password. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan email yang pernah kita gunakan untuk membuat akun di sistem kemitraan WP. Jadi, kita harus menyiapkan email khusus tersendiri untuk WeCommerce.
Jika sudah berhasil aktivasi, maka akan kembali ke tampilan yang seperti ini. Kemudian klik masuk. Lalu Anda akan diarahkan ke menu login untuk mengakses WeCommerce Anda. Masukkan email yang sudah Anda aktivasi tadi, lalu klik masuk. Dan jangan lupa masukkan password. Lanjutkan dengan klik masuk. Selamat, Anda sudah mulai memasuki produk web builder dari Wepi. Dan ini adalah tampilan awal dari website yang akan Anda buat. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pemilihan logo. Klik di bagian kiri atas yang ada tulisan logo. Kemudian kita bisa memilih logo apa yang ingin kita pakai dalam website kita. Setelah memilih klik, upload. Hasilnya logo sudah berubah. Kita lanjut dengan menambahkan produk. Klik add product. Masukkan nama produk, pilih gambarnya, dan tentunya masukkan harga produk serta kita bisa memberikan harga promo. Masukkan kategori sesuai dengan produk yang kita jual dan tuliskan deskripsi dari produk yang dijual. Lalu klik simpan. Nah, sekarang produk yang Anda upload tadi sudah muncul di tampilan depan website Anda. Anda bisa mengedit kategori dengan memasukkan kategori-kategori yang ingin Anda jual seperti contoh, kategori t-shirt. Nah, Anda juga bisa menambah kategori lainnya seperti contoh topi. Lalu, Anda bisa menambahkan produk baru lagi dengan menyesuaikan kategori yang sudah Anda buat tadi. Masukkan nama, pilih gambar, dan tentukan harga dari produk yang Anda jual. Bila ada harga promo, bisa Anda masukkan dan pilih kategori yang sesuai dengan produk yang Anda jual. Lalu, masukkan deskripsi produk dan klik simpan. Di sini kita bisa mengupload brand logo kita dengan memilih gambar yang sudah kita siapkan. Jika sudah memilih, lanjut dengan mengklik upload. Kita bisa mengedit tentang info penting di footer. Di sana kita bisa mengisi informasi penting mengenai website kita, mengisi nomor telepon, alamat, dan juga email tentunya. Jika sudah, silahkan klik edit. Di sini ada fitur yang namanya info box. Di sini, Anda bisa memasukkan judul dan juga keterangan. Misalnya, Anda memasukkan judul dengan layanan 24 jam. Dan keterangan, kami siap melayani Anda 24 jam. Jika sudah, simpan. Cukup sampai di sini dulu tutorial singkat bagaimana menggunakan web builder WeCommerce dari Wepi. Bagaimana membuat konten iklan dan juga memilih gambar serta desain yang cocok untuk iklan Anda akan kita pelajari lebih lengkap di Wedukasi. Perkenalkan, nama saya Dafar Miriza. Saya adalah senior trainer dari tim Wedukasi Wepi. Wepi adalah jasa edukasi yang mengajarkan digital marketing dan web builder, yaitu toko online berbasis e-commerce. Misi Wepi sendiri adalah bagaimana membuat mitranya melek teknologi digital marketing.
WP sendiri berkantor di Jalan Pato Iskandar Dinata 3 nomor 114 di Jakarta Timur. Di sana, kalian akan diajarkan bagaimana membuat toko online dengan brand Anda sendiri. Kalian akan dibimbing oleh trainer yang berpengalaman. Dan juga, kalian akan mendapatkan benefit tambahan berupa royalti. Royalti merupakan benefit yang diberikan oleh perusahaan terhadap mitranya. Benefit tersebut didapat dari hasil keuntungan penjualan oleh sales secara nasional atau seluruh Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, benefit yang didapatkan oleh mitra yaitu adalah merupakan hasil penjualan seluruh Indonesia atau nasional. Sangat berbeda dengan MLM yang menggunakan sistem jaringan untuk mendapat keuntungan, apalagi Ponzi yang disebut-sebut sebagai money game. Jadi, sebenarnya adalah WP sangat jauh berbeda dari semua hal itu. Bagi kalian yang masih penasaran dengan WP, terus pantengin channel YouTube kami ya. Dan jangan lupa follow akun sosial media kami, WP Official. Karena nantinya kami di sana akan berbagi info-info menarik mengenai jadwal seminar-seminar kami yang akan diselenggarakan di seluruh kota yang ada di Indonesia. Mas, gimana sih cara daftarnya? Jadi gini, cara daftar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mitra WP yang ada di seluruh Indonesia, kita kembali lagi di live streaming tentunya di channel WP Official. Oke. Mas Gading udah apa nih namanya ya? Udah minum tadi Mas ya? Udah 2 sesi ya menjelaskan ya ngobrol-ngobrol santai ya. Penjelasan santai tentang bagaimana nih menghadapi bisnis bagaimana menghadapi di era pandemi ini dan juga new normal nih udah ya. Udah new normal karena udah di Eropa. Selain Indonesia kan di Indonesia udah new normal, di Eropa ada beberapa negara yang sudah membuka lockdownnya dan juga bisnis-bisnis kembali berjalan nih. Betul. Perusahaan-perusahaan di beberapa negara di Eropa itu sudah mulai menjalankan bisnisnya kembali. Betul sekali. Yang bertahan ya. Ada juga yang udah remuk redam nih. Apa Anda salah satunya? Jangan takut. Kita ada solusi di WP tentunya ya. Ini teman-teman yang juga di PHK oleh perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan di pandemi kemarin, di PSBB kemarin itu akan dicarikan solusinya. Bahkan sudah ada nih ya. Sudah ada dong. Udah disiapin solusinya. Sudah ada solusinya, tapi tunggu ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya kan. Bersama Mas Gading di sini tentunya trainer handal kita. Oke. Mau sapa-sapa dulu nih. Boleh nih. Banyak banget nih sudah absen ya. Silakan yang belum absen silakan absen di kolom live chat ya tentunya di YouTube WP Official. Yang belum subscribe tentunya subscribe dulu. Ada dari Jakarta. Halo Jakarta, selamat malam. Ada dari Sumba. Halo Sumba. Ada Tanah Karo. Wah, Tanah Karo selalu hadir nih. Horas, Tanah Karo. Horas, Tanah Karo. Ada juga Jainu Ardi dari Pekanbaru. Halo Pekanbaru. Ada Palembang. Ada Bogor. Waduh, banyak banget nih. Ada Banjar. Wah. Halo Banjar. Banjar, terus ada juga Dim Samsudin dari Patok Besi Subang. Patok Besi Subang. Iya, Mas Gading tahu nih ya. Dekat tempat Kumaha tinggalnya Damang. Mas Gading ya. Kumaha Damang. Nah, kumaha Kang. Sabaraha Kang. Kayaknya ada yang beda dari Bapak Edo malam ini ya. Nanaonan. Nanaon Kang. Kayaknya ada yang beda nih Apa tuh? dari permukaannya. Oh iya, saya sedang cukur nih karena menyambut new normal. Oke. Kita dengan strategi bisnis baru juga dengan penampilan baru dong. Oh, siap. Biar lebih tampak lebih muda ya. Iya, emang saya tua ya? Iya, tua. Aslinya tua ya? Iya. Oke. Saya akan membacakan nih ada semangat-semangat dari kolom live chat ini ya. Ada tadi dari teman-teman Tanah Karo. Dari Arya TV Official. Tanah Karo nonton bareng ya? Harus dong. Harus. Nah, jangan lupa jaga jarak ya Pak. Dan pastikan mereka semua bergabung di WP. Amin. Semua orang Karo
semua bergabung di WP ya. Ya, biar Tanah Karo jadi tanah digital. Nah, agar masyarakat Tanah Karo sejahtera semua. Betul. Salam untuk di sana dari Pak, dari Pak Aldi. Wah, siap Oke. Pak Aldi. Ini Pak Aldi yang mana nih ya? Banyak Pak Aldi yang masuk nih dari kemarin ya. Oke, ada dari Tri Handayani ya, Tri Handayani hadir. Sekalipun pandemi masih merajalela, jangan biarkan WP mati langkah. Oh, tentu. Betul. Ya kan? Jadikan COVID sebagai batu loncatan untuk mencari peluang. Nah, benar tuh. Keren. Iya, di setiap badai pasti ada peluang, ya kan? Selalu ada. Dengan mengambil segi manfaat dari kondisi kondusifnya ekonomi. Semangat buat WP. Oke, semangat. WP Weekend bersama WP Sukses. Sukses. Itu dia. Oke. Terus nah, ini nih sebenarnya ada pertanyaan tapi saya akan bacakan pertanyaan ini tapi kita jawab di sesi 2 ya. Betul. Ini ada dari Kasturi Moba. Tentunya ini juga viewers atau mitra WP yang selalu hadir nih ya. Ada masih promo nggak itu? Kemarin-kemarin kan masih Kemarin promo terus. Iya. Kali ini kita akan kasih untuk khusus Kasturi Moba ya, kalau mau promo di sini berbayar ya. Soalnya udah kebanyakan promo. Biar yang mitra-mitra yang lain kita kasih kesempatan untuk promo. Tapi ini serius ya, untuk mitra-mitra yang lain yang punya produk dan dijual di WeCommerce, Betul. itu kita akan promosikan. Betul. Nah, gitu. Jadi mitra-mitra yang sudah mengupload produknya di WeCommerce, sekali. sudah punya toko online-nya sendiri, Betul. silahkan bagikan linknya di kolom live chat, atau mau disebutkan kita apa namanya, kalau kata Mas Gading ini ngajarin ada adlibs-nya katanya. Ada adlibs. Adlibs kita akan menyebutkan toko online-nya siapa gitu, mitra WP sekali. siapa, itu kan kita sebutkan, kita promosikan di sini ya kan. Kalau enggak nanti tampil di kolom live chat ya. Ya, di kolom Oke. live chat kita akan tampilkan linknya juga kan. sekali. Oke, nah kata Kasturi Moba ini katanya WP akan launching, melaunching produk baru. Betul. Jadi Kasih kisi-kisinya sedikit sebelum break nih, Mas Oke. Gading. Oke. Jadi nanti itu WP memang akan mengeluarkan produk baru juga dan juga sistem terbaru. Wah, sistem terbaru. Wah, Yang- ini nih pernah saya bocorin juga sedikit-sedikit nih di beberapa live streaming kita. Betul. Sebelumnya sama Mas Dava dan Iya. juga Mas Faldi ya. Iya, ada kaitannya juga Ada dengan itu. sedikit aja bocorannya. Jadi, Jadi- kita kasih sedikit lagi tapi mungkin Mas Gading silahkan. Jadi di sistem terbaru itu nanti di terobosan terbaru WP-nya ini mitra itu cukup bayar hanya dengan 750.000. Wow, lebih murah. Betul. Namun dapat Namun. keuntungan yang berlipat-lipat ganda dari Harga tadi. modal. Iya, dari harga betul, modal. betul. Itu dia. Jadi benefitnya saya sebutin dulu satu-satu, yaitu pertama dari harga pendaftaran yang 750.000 tadi itu juga sudah termasuk mendapatkan satu web buildernya. Wow, dapat Bayangin, satu builder itu ya. 750.000 dapat web builder. Oh, oke. Itu bisa dibandingkan dengan platform-platform lain itu murah banget itu. Silahkan dicari, Iya. boleh kok, boleh dicek ke toko sebelah, boleh dicek ke toko sebelah. Dan kedua dari harga yang tadi 750.000 di pendaftaran tadi, kita juga nanti para mitra baru yang mendaftar di sistem 2 ini mendapatkan saldo PPOB juga. Sudah dapat web builder, dapat Saldo PPOD sebesar 250.000. 250.000 ya kan tuh. Hitung aja nih keuntungannya nih. Mungkin saran saya buat mitra-mitra WP yang sedang nonton nih, bisa ambil kertas dan pulpen atau alat tulis untuk mencatat nih, dikalkulasikan sendiri nih. Betul. Karena menurut saya ini bahkan lebih besar dari 750.000 nih. Udah pasti. Yang didapat oleh mitra-mitra WP yang bergabung dengan Betul. sistem kedua. Betul. Oke. Tahan dulu Mas Gading. Oke. Oke, saya mau menyapa ini salah satu Siapa orang tadi? spesial ya. Oh, siapa itu? Ibu Desi. Halo, Halo. selamat malam Bu Desi. Ya, selamat Sampurasun Ibu. semangat WP, semangat katanya. Oke, terima kasih Bu Desi sudah hadir dan mampir Iya. di live streaming kita malam ini. Oke, jadi penjelasan berikutnya, apa saja keuntungan yang bisa didapatkan oleh mitra WP yang bergabung di sistem kedua? Betul. Kita akan kembali setelah break berikut. Oke. Jangan kemana-mana.
lanjut mendengar ini. Bergabunglah sekarang untuk menjadi bagian dari kebangkitan ekonomi digital Indonesia. Caranya, fase pertama, Wedukasi. Kami akan mengajarkan Anda menjadi digital planner sampai sukses. Fase 2, WeCommerce. Tools untuk Anda mengembangkan bisnis secara online. Tapi tidak punya produk untuk dijual. Tenang, ada fase ketiga, yaitu reseller, sebuah platform untuk mendapatkan produk dari distributor langsung. Semua barang premium ada di sini. Dengan harga miring. Transaksinya mana ya? Ada WP PPOB yang akan memudahkan transaksi digital Anda. Dan toko online Anda akan ditampilkan eksklusif di WeMarket. Tunggu apa lagi? Gabung sekarang dan dapatkan banyak bonusnya. Oke, kita kembali di live streaming di channel WP Official ya. Selamat malam buat mitra-mitra WP, semoga sehat selalu ya. Apalagi di masa-masa pandemi yang mudah menyebar ini, kita harus walaupun sudah new normal nih Mas Gading ya, Tapi tetap harus jaga-jaga. jaga jarak, harus tetap mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, ya kan. Pakai masker juga. Pakai masker tentunya, pakai sarung tangan kalau bisa juga ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan new normal ini, apa namanya, banyak sesuatu itu dibahas juga sih sama Mas Gading di live streaming sebelumnya ya. Bisa ditonton tuh di wstrippy.info ya kan, buat mitra-mitra WP. Bisa apa namanya, diputar ulang live streaming kita yang sebelumnya yang membahas tentang new behavior era. Jadi apa namanya, era baru menghadapi protokol-protokol yang dimasukkan ke kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang baru tentunya. Betul sekali. Oke, kita akan lanjut tentang pembahasan keuntungan apa saja yang didapatkan oleh mitra WP yang bergabung pada sistem advance. Silakan Mas Gading. Tadi setelah saya sebutkan tadi di awal, harga pendaftarannya itu 750.000. Terus dapat saldo PPOB. Yang bisa yang sebesar 250.000. Sebesar 250.000. Dan itu tuh bisa digunakan harian. Nah, ini informasi tambahan nih Mas Gading. Jadi saldo PPOB itu bisa digunakan untuk transaksi loket digital. Nah, bisa untuk pembayaran BPJS, bisa PLN, bisa pembayaran PDAM juga. Nah, itu akan memudahkan kita, jadi nggak perlu lagi ke kantor PDAM untuk bayar-bayar. Nggak perlu ngantri lagi. Nggak perlu ngantri. Langsung aja dong. Nah, lanjut Mas. Dan yang ketiga tadi ada yang namanya dapatin saldo produk. Nah, seharga 700.000. Astaga. Bentar. Saya hitung dulu. Ya, oke. Tadi kan harganya 750.000. Betul. Dapat saldo PPOB. Dapat saldo PPOB sebesar 250.000. 250.000. Oke, sisa 500 nih uang kita nih tadi. Betul. Ya kan, dapat tadi web builder lah ya. Betul. Web builder kalau rata-rata tuh, web builder itu juga udah Jut. Ya paling murah lah. Kita anggap paling murah 250.000 ya. Iya. Paling murah. Jadi sisa uang kita ada 250.000. Betul. Dapat saldo produk 700.000. Dapat saldo produk 700.000 lah. Hai. 250 kurang 700. Jadi gimana? Bingung ya? Udah bonus 650.000. Udah bonus 550.000. Iya. Waduh. Keren nggak? Waduh, sampai nih. Hello Sob Bandung. Udah gas aja langsung Mas. Gas. Udah nggak sabar nih. Siap, digas. Oke, kita gas. Oke, kita gas. Udah 550.000 tuh untungannya. Oke, lanjut Mas. Masih banyak nih ternyata ya. Ada lagi keuntungannya, kita bakalan juga dapat bantuan permodalan dari Yayasan Reki sebanyak 2 tahap. Oke. Gimana tuh? Ini udah untung loh Mas. Udah diuntungin lagi. Jadi dari Reki nanti ada bantuan permodalan sebanyak 2 tahap. Di tahap pertamanya nanti itu 900.000 jumlahnya, dan di tahap keduanya nanti 3.200.000. Oke, admin bisa ke sini, admin. Saya mau langsung sistem kedua admin. Tolong masuk in frame admin. Aduh.
Saya mau langsung aja deh, Mas. Boleh. Mau langsung migrasi ke sistem kedua nih gimana? Kita gambarkan secara kalkulasi aja deh. Oke, Kalkulasi jujurnya sebenar-benarnya deh. Dari Oke. mulai tadi 250.000 saldo PPOB. Oke. Ditambah lagi saldo produknya 700.000. Heeh. Ditambah lagi tadi web buildernya dapat juga. Astaga. Ditambah lagi bantuan yayasannya dapat juga 2 tahap. Nah, 2 tahap ini dijelaskan lagi, Mas. Coba 2 tahap ini gimana nih? 2 tahap nanti itu kan tergantung dari itu tadi, sama dengan sistem yang pertama. Si bantuan yayasan ini itu akan bisa diklaim kalau misalkan kita juga bisa mendapat penjualan di setiap harinya secara nasional. Astaga. Secara nasional ya? Secara nasional Oke. tentunya. Berarti ini kalau kita bisa menjual, Betul. kita akan mendapatkan bantuan dari yayasan. Atau kalau bukan kita yang menjual, mitra lain, tapi secara nasional kan Secara ini ya? nasional Tetap kita akan dapatkan tetap dapat. pembagian itu ya? Tetap dapat. Setiap transaksi, Mas ya? Betul sekali. Setiap transaksi. Jadi bukan cuma transaksi dari Iya. saya nih, misalnya saya bergabung di sistem Advance ya. Saya nggak bertransaksi tapi ada yang bertransaksi dan itu masuk ke transaksi nasional. Betul. Saya dapat bagian juga dong. Betul sekali. Bingung nggak? Adminnya suruh sini, Mas. langsung, Bingung Mas. nggak? Saya lagi habis kuota nih. Bingung nggak? Oh, ada PPOB. Oh, Ah, oke. beli kuota dulu ya. Beli kuota dulu, Oke. bisa. Bentar, saya beli kuota. Silakan Oke. lanjutkan, Mas. Jadi setelah itu juga, jadi di sistem kedua juga itu tadi memiliki PPOB dan juga sistem reseller di mana nanti mitra itu bisa berjualan sebagai distributor produk-produk, bisa ngejual lagi. Di Reseller. reseller. Astaga. Yang kebingungan mau jual apa? Saya tuh kayaknya nggak punya barang deh untuk dijual. Jangan bingung. Jangan bingung, semua udah disediain nanti di reseller. Barang-barangnya sudah lengkap kok. Oke. Jadi misalnya saya mau jualan nih, terus saya nggak ada produk, saya bisa cari produk di reseller ya. Betul sekali. Wow. Lengkap, Saya kan? dapat bisa keuntungan lagi dong dari penjualan di reseller. Padahal saya nggak punya barang nih. Udah tentu. Sudah barang tentu. Kalau istilahnya itu sudah barang tentu. Asik banget Sudah nih, barang tentu. asik. Udah Waduh. dapat WeCommerce-nya tadi, websitenya dapat juga. Terus udah dapat saldo PPOB-nya 250.000. Terus ditambah lagi saldo produk 700.000 dan ditambah lagi dengan bantuan yayasan, bantuan permodalan dari yayasan juga yang 2 tahap tadi. Ditambah nggak perlu lagi bingung kalau misalkan nggak punya barang untuk dijual, sudah ada reseller. Waduh. Oh, oke. Saya minta tolong panggilin adminnya, Mas. Saya mau langsung gabung ke sistem advance ini. Saya soalnya ini kalau lama-lama ada slotnya nggak sih nih? Ada terbatas nggak sih? Nggak terbatas kan? Enggak dong, nggak terbatas loh. Kalau terbatas ini bahaya nih. Saya bisa kehabisan. Ya. Kayaknya Kalau nggak admin, siapa yang bisa Ada. saya langsung transaksi nih, Mas? bisa. Jadi kita langsung kita jeda tapi nanti sesudah jeda ini ya, Yang biasa menjeda itu saya loh. Oh iya. Tapi Kan karena sekarang Pak Edo yang penasaran, Oh, saya iya, jeda. iya, Saya jeda. benar. Jadi setelah jeda ini kita langsung ngobrol sama pakarnya yang lebih paham. Oh, oke, siap. Ngobrol langsung tentang Oke. sistem advance ini. Gimana Oke. benefit-benefitnya dari sistem advance ini. Ini masih banyak lagi nih. Ini udah Lumayan banyak. tadi kan masih 2 tahap ya. Tahap Iya. pertama udah dapat untung nih. Tahap Iya. kedua gimana tuh, Mas? Pokoknya bakal dijelasin secara rinci nanti sama ya. Ahlinya. Oke. Kita ya. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Betul. Mitra WP yang penasaran juga sama saya penasarannya. Jangan kemana-mana ya kan. Yang belum subscribe di subscribe. Oke. Di share ke mitra-mitra lain yang belum Betul. nonton. Di share pada calon-calon mitra yang mau diajak prospeknya ya kan. Betul. Jadi biar keuntungannya lengkap nih habis ini Ya. kita jelasin. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini. Stay tune.